Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama aku, Tevina Shana Ameldi. Nah, kali ini aku ngebuat video untuk menyelesaikan tugas akhir semester aku di mata kuliah Konsumen Behavior. Pada video kali ini, aku bakal ngebahas tentang perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Tapi dengan pengalaman aku pribadi ya, teman-teman. Kan pastinya konsumen akan membeli suatu produk karena ada beberapa dorongan maupun ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka membeli suatu produk. Nah, di sini aku bakal ngebahas 6 faktor dari perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian produk. Yang pertama itu ada kelompok, yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada kelas sosial, yang keempat ada budaya, yang kelima ada opinion leader, dan yang terakhir ada sebuah inovasi yang mendorong mereka membeli suatu produk tersebut. Langsung aja aku akan ngebahas faktor yang pertama yaitu faktor kelompok. Jadi menurut aku pribadi, faktor kelompok ini sangat mempengaruhi aku banget karena aku tuh kan anak kuliahan. Pastinya aku sering banget ketemu sama teman-teman aku, apalagi pas ada mata kuliah. Nah biasanya kalau mata kuliah aku ada 3 nih dari pagi sampai sore. Pastinya kan nggak pulang tuh. Nah jadinya untuk makan biasanya kita itu makannya makan bareng. Untuk Nah, itu di situ posisi di mana kita akan membeli suatu produk makanan yang akan kita makan bareng-bareng. Contohnya itu yang deket-deket aja ya, deket-deket kampus yaitu Tok Patok. Biasanya kita itu biar gampang, biar nggak terlalu banyak mikir, kita belinya di sana gitu. Karena menurut kita itu di Tok Patok itu harganya terjangkau dan ya karena deket kampus juga biar kita itu nggak ribet lah kalau mau makan gitu. Jadi kita emang sering sih makan di sana. Jadinya nggak heran gitu kalau ketemu kita di sana. Jadi itu merupakan contoh aku pribadi dari faktor yang pertama yaitu faktor kelompok. Oke, karena pembahasan yang pertama itu udah selesai tuh tentang faktor kelompok. Yang kedua ada faktor keluarga. Nah, menurut aku pribadi nih, yang ini benar-benar sangat berperan penting untuk keputusan pembelian suatu produk. Karena apa? Karena saya tidak bisa beli sendiri. Dan saya tidak tahu mana yang bagus, mana yang tidak. Yang penting saya makan, ya kan? Dan saya juga masih jadi beban, jadinya ini sangat penting menurut saya. Ini contoh produk yang menjadi sebuah apa ya, yang dibelilah gitu. Contohnya itu ada produk sepeda motor, mereknya itu Honda. Nah, keluarga aku itu semua merek apa ya motornya itu ada Honda. Nih dari Honda kan tuh. Dan untuk mobil aja juga dari Honda ya kan. Nah ini juga bukan itu bukan dari Honda, oke. Nah jadi itu contoh dari keputusan pembelian dari faktor kelompok ya. Maaf ya itu pemandangannya memang tidak bagus, memang semuanya pemandangan tidak bagus di belakang, jadi harap maklum untuk teman-teman yang mau melihat dan untuk dosen saya tercinta yang akan melihat video ini. Nah untuk pembahasan yang ketiga yaitu dari faktor kelas sosial. Jadi karena kelas sosial aku itu kelas ke menengah ke bawah, jadi untuk membeli suatu produk, untuk memutuskan aku membeli suatu produk itu harganya nggak mahal-mahal ya teman-teman. Contohnya aja nih produk sepatu, maaf ya, sepatu gitu. Ini mereknya itu dari Fladio. Mungkin kedengarannya Fladio itu mahal gitu. Ya memang mahal, harganya itu sekitar hampir 1 juta. Cuman karena aku kelas menengah gitu, nggak mungkin dong aku beli ini. Tapi udah kebeli sih. Itu aku beli karena diskon. Ingat, karena diskon. Walaupun kedengarannya itu mahal, tapi aku belinya diskon. Gak tahu waktu itu lagi diskon lah intinya ya. Makanya aku mampu untuk membelinya gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu faktor dari budaya. Karena aku ada di lingkungan yang baru atau aku ada di lingkungan yang mungkin udah ke kota-kotaan gitu. Jadinya jarang banget ditemukan budaya yang tradisional ya di sini. Karena aku ada di perumahan gitu. Nah, pasti budaya beda-beda. Tapi karena budaya apa ya?
karena sangat sulit untuk menemukan budaya tradisional di sini. Mungkin budaya yang diciptakan di perumahan ini aja. Oke teman-teman, untuk pembahasan yang kali ini nih yang tentang budaya, aku sambil duduk karena aku udah capek bikin video. Enggak bu, saya bercanda. Saya cuman remaja jompo gitu kan. Jadi harap dimaklumi ya ibu cantik. Nah, aku akan ngebahas kan tentang budaya nih. Tadi aku udah jelasin karena aku ada di daerah perumahan gitu yang jarang ada budaya tradisional. Jadinya aku akan mengangkat contoh budaya yang memang kita memang kita intinya ada gitu, kayak rutin dilakukan, budaya yang memang sering dilakukan lah intinya. Itu salah satunya kan adalah kompolan. Jadinya pastinya tuan rumah akan membawakan sebuah bingkisan yang biasanya isinya itu adalah kue ataupun nasi gitu kan. Dan itu merupakan contoh dari budaya yang ada di daerah aku. Itu bisa meningkatkan penjualan dari si tukang jual kue. Jadi di tetangga aku juga ada yang jual kue, jadinya itu bisa bikin melariskan lah gitu kan dari apa yang dia jual gitu. Nah karena yang budaya udah nih, selanjutnya ada opinion leader. Kalau aku pribadi nih, opinion leader atau apa ya, biasanya kayak influencer ataupun sebagainya gitu, menjadi sebuah keputusan aku membeli suatu produk. Pasti kan sebelum kita beli kan pasti kita harus cari dulu nih, produk ini bagus gak sih, cocok gak sih ke aku, gimana nih respon dari setiap orang yang memakai produk itu gitu ya kan. Nah di sini aku mau ngambil produk dari Felis Beauty, itu adalah bedah lotong. Nah kalau aku kan ngefans banget tuh, nggak ngefans sih, nggak ngefans banget sih, kayak ya aku suka aja gitu karena dia itu bersih, putih, terus kinclong, glowing mukanya gitu. Aku pengen glowing juga ya kan. Jadinya aku kepo nih, apa sih produk yang dia pakai gitu kan. Nah ternyata setelah aku lihat-lihat, aku scroll, aku liatin tuh apa aja yang dia pakai. Ternyata salah satunya itu ada bedah lotong. Nah ini itu sebagai lulur. Nah aku beli juga tuh lulurnya, dan ya menurut aku sih memang ngefek sih, maksudnya ada gitu. Dan dari Face Beauty itu jadinya aku tahu produk bedah lotong ini gitu. Ternyata itu adalah produksi dia sendiri guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya karena durasi yang diberikan oleh dosen saya yang cantik tersebut hanya 10 menit dan mungkin video saya tidak sampai 10 menit, tidak apa-apa. Kita akan lanjut, yaitu dari faktor inovasi. Nah, faktor inovasi ini kan gak mungkin dong di zaman perkembangan yang sangat cepat ini kita tetap akan membeli produk yang gitu-gitu aja, yang tidak mengikuti tren ataupun zaman. Ataupun kalau semuanya kita membeli produk yang contoh HP jadul, aku punya yang ya lumayan bagus sih, tapi kan udah jadul ya karena nggak ada kameranya, nggak ada WhatsAppnya gitu. Nggak mungkin dong kita beli itu untuk di perkembangan zaman yang saat ini terjadi gitu kan. Jadinya untuk pembelian suatu produk HP, kita akan melihat dari inovasi yang sudah berkembang pada zaman saat ini, yaitu yang udah ada kameranya gitu kan, udah bisa WhatsAppan, bisa video callan gitu. Nah jadi itu merupakan faktor-faktor perilaku yang melakukan konsumen yang akan menjadi keputusan pembelian. Nah, oke, karena sudah aku sebutkan semua faktor dan contohnya, beserta contohnya secara pribadi aku, mungkin itu yang bisa aku contohkan, mungkin itu yang bisa aku jelaskan. Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau ada salah kata ataupun salah tindakan, aku minta maaf secara pribadi tanpa mengurangi rasa hormat aku. Jadi aku akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video dan tugas-tugas selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.